Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kepada Bapak Tutor yang terhormat. Nama saya Muhammad Rifki Rifadolizi Fauzi dengan NIM 0534894444 dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas struktur data, tugas 3 struktur data. Ya, kali ini tugasnya terdiri dari 2 soal ya. Biar saya tunjukkan dulu soalnya. Ya, untuk soalnya ini terdiri dari 2 soal. Soal pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan secara rinci prosesnya. Oke. Ya, kita sudah masuk di aplikasi Visual Studio Code ya. Mari kita buat dulu filenya dengan nama dfs with not value.java. Oke. Sudah dibikin ya filenya. Ya, setelah kita bikin filenya dengan dfs with not value.java, mari kita input bahasa pemrogramannya di dalam aplikasi Visual Studio Code ini. Nanti akan saya tunjukkan setelah saya selesai memasukkan bahasa pemrogramannya. Ya, di sini sudah saya masukkan bahasa pemrogramannya. Untuk DFS ini, pertama import Java util, public class DFS graph search, kelas untuk merepresentasikan node, static class node, string name integer value, node string name integer value, this.name sama dengan name, this.value sama dengan value, graph sebagai agency, list, static map, list string, graph sama dengan new hash map, node map nama sama dengan node, static map, node map, new hash map, static set string visited sama dengan new hash set, inisialisasi grab dan node, public static void, inisialisasi grab, tambahkan node mapnya put A1, node saya masukkan angka 5, node map put A2 saya masukkan angka 3, put A3 saya masukkan angka 10, node map put A4 saya masukkan angka 1, node map put A5 saya masukkan angka 7, node map put A6 saya masukkan angka 8, node map put A7 saya masukkan angka 9. Buat hubungan antar node graph ya. Graph.put ini dari A1 sampai A7 ya, array list, A2, A3, A4, A5, untuk A3, A6, A6, A7. New array list yang ini saya kosongkan. Fungsi DFS untuk mencari nilai public static boolean, DFS string current integer target if visited.contain current return false. If visited.add current, node map get current, system.outprinting mengunjungi, plus current plus nilai node value. If node value sama dengan target, system.outprintin nilai ditemukan. Target plus denote current return true. For string neighbor atau tetangga, graph.get current if dfs neighbor target return true. Return false, public static void main string, inisialisasi graph, scanner sama dengan new scanner, system.printout masukkan nilai yang ingin dicari, integral target, scanner next.in, boolean found sama dengan dfs A1 target if I found, system.printin nilai tidak ditemukan di graph. Ya, mari kita buat terminalnya ya.
kita buat terminal baru, yaitu klik sebelah samping tombol run ini, kita terminal, new terminal. Kita sudah masuk ke terminalnya. Ya, untuk simulasi pencarian, misalnya pencarian angka 9, saya jelaskan lagi langkah DFS-nya mulai dari pencarian akan dimulai dari node A1. DFS akan menelusuri sedalam mungkin ke kiri dulu. Lalu yang pertama kunjungi A1 dengan nilai 5, lalu mengunjungi A2 dengan nilai 3, mengunjungi A4 dengan nilai 1 atau tidak ada neighbor-nya. 4, kembali ke A2, lanjut ke A5 dengan nilai 7 tanpa neighbor. Lalu yang 5, kembali ke A1, lanjut ke A3 dengan nilai 10. Lalu yang 6, kunjungi A6 dengan nilai 8. Lalu yang terakhir, kunjungi A7 dengan nilai 9. Lalu A7 ditemukan. Ya, untuk contoh visualisasi pencariannya bisa kita lihat di terminal di sini. DFS path pencarian dari A1, node A1 sampai dengan node A7, nilai ditemukan di A7 yang tadi saya udah jelaskan ya. Nilai pencarian simulasi angka 9 ditemukan di A7. Oke. Ya, kesimpulan dari penggunaan program DFS ini adalah DFS cocok digunakan untuk penelusuran dalam yang tidak memperhatikan urutan jalur terpendek. Dalam graf berarah seperti ini, DFS akan menjelajahi seluruh anak dari suatu node sebelum kembali ke node atas. DFS tidak efisien jika graf sangat besar dan nilai berada di dalam node yang dangkal, karena DFS tetap menyelami ke kedalaman yang terlebih dahulu. Ya, untuk soal kedua, mari kita baca dulu. Untuk soal kedua, diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan secara rinci. Oke, kita sudah sampai di aplikasi Visual Studio Code. Mari kita buka aja. Kita open file baru dengan nama BFS with known value .java. Oke, sudah kita buka ya. Sudah kita bikin file barunya. Nanti kita masukkan ini sebelumnya kita close dulu untuk terminalnya. Nanti kita bikin baru aja terminalnya. Ya, di sini sudah saya inputkan bahasa pemrogramannya with Java, BFS with not value.java. Di sini saya terangkan lagi ya. Import java.util, public class BFS graphic search, static class node string name, integer value node string name, integer value this.name sama dengan name, this.value sama dengan value, static map string, list string graph sama dengan new hash map, static map strings node map sama dengan new hash map, public static void initialization graph node map. Di sini kita input node mapnya dari A1 sampai A7 dengan nominal A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 10, A4 sama dengan 1, A5 sama dengan 7, A6 sama dengan 8, A7 sama dengan 9. Graph put A1 sampai dengan 7 dengan nominal input A1 sampai A6, pencarian untuk A1, A2 dan A3. A2 pencarian array S-listnya A4 sampai A5, A3 array S-listnya A6, A6 array S-listnya A7. Kalau kita lihat sini public static boolean, BFS string start, integer target, set string visited sama dengan new hash set, q string q sama dengan new linked list, q.add visited.add, while
Q is empty, string turn sama dengan Q poll, node sama dengan node map dot get current. System dot out dot println mengunjungi plus current plus nilai plus node value. If not dot value sama dengan target, system dot out dot println ditemukan nilai target plus di node current return true. If for string neighbor graph dot get current, if visited contain neighbor, q dot add neighbor visited dot neighbor. System out print nilai tidak ditemukan di graph, return false. Public static void main string args initialization graph scanner sama dengan new scanner system.in system.out.print masukkan nilai yang ingin dicarinya, integer target scanner next.in bfs a1 target. Ya, bisa saya jelaskan lagi ya untuk bahasa pemrograman yang tadi. Langkah-langkahnya dari simulasi pencarian tersebut. Langkah-langkah BFS-nya untuk mengeksplorasi seluruh node pada level yang sama sebelum menyelam lebih dalam lagi. Dan urutannya ialah ketika mengunjungi A1 dengan nilai 5, memasukkan A2 dan A3 ke dalam antrian atau queue tadi. Lalu mengunjungi A2 dengan nilai 3, kita masukkan A4 dan A5. Lalu untuk mengunjungi A3 dengan nilai 10, kita masukkan A6. Mengunjungi A4 dengan nilai 1, kita kunjungi A5 dengan nilai 7, mengunjungi A6 dengan nilai 8, memasukkan A7. Lalu ketika A7 sudah dimasukkan, kita mendapatkan nilai 9 yang sudah dapat kita temukan. Nanti di dalam file Word PDF-nya akan saya ketik di dalam file Word PDF-nya akan saya masukkan tabel kunjungan antriannya ya, queue-nya ya. Ya, dari proses pengerjaan BFS tersebut dapat kita simpulkan bahwa BFS dapat melakukan pencarian secara melebar atau level wise sehingga akan menemukan jalur terpendek ke target jika graf berbobot sama. Lalu BFS lebih cocok daripada DFS karena jika Anda ingin menemukan nilai yang paling cepat atau ingin menemukan semua node dalam urutan level, jadi DFS itu istilahnya BFS itu lebih efisien ya dalam hal pencarian ya, dan lebih cocok ketimbang DFS ya jika kita membandingkan antara keduanya itu. Lalu BFS memerlukan struktur antrian atau queue yang tadi sudah saya bilang dan akan saya taruh di file PDF yang nanti akan saya kirimkan, dan bisa lebih boros memori dibanding DFS untuk graf besar. Jadi untuk penggunaan graf yang besar, BFS itu memerlukan struktur antrian dan memori yang lebih boros ketimbang DFS. Jadi kalau untuk segi memori mungkin DFS akan lebih unggul ketimbang BFS. Namun kalau dalam segi penemuan atau pencarian nilai yang paling cepat adalah dan ingin menemukan semua node dalam urutan level yang sama, itu BFS akan lebih diunggulkan ya. Oke, mungkin sekian dulu tugas struktur data 3 kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penginputan atau pengerjaan, saya mohon diberikan nilai yang semaksimal mungkin dan tolong diralat untuk Bapak tutor yang terhormat. Saya mohon memberikan penilaian dan semoga nanti pengerjaan UAS-nya, ujian akhir semesternya, bisa dilaksanakan dengan mudah dan tanpa ada kendala sedikit pun. Saya Muhammad Rifki Rifanuluzi Pauzi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05348944. Izin undur diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.